Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal sejarah. Soal 21, beberapa faktor penyebab timbulnya pergerakan nasional bersumber dari dalam negeri atau faktor internal kecuali A. Tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. B. Rasa senasib sepanenggungan yang hidup dalam cengkeraman penjajah sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. C. Rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. D. Rasa ingin melakukan migrasi ke wilayah lain karena tekanan rasa lelah sebab dijajah di kampung halamannya. Jawabannya adalah D. Faktor internal pergerakan nasional itu diantaranya ada 3. Tekanan terus-menerus dari penjajah sehingga ingin melawan, rasa senasib sepanenggungan yang hidup dalam cengkeraman penjajah, dan rasa ingin menentukan nasib bangsa sendiri. Soal 22. Pada tahun 1935 terjadi penyatuan antara Budi Utomo dan PBI menjadi sebuah partai yang disebut. Jawabannya C. Parindra. Pada tahun 1935 terjadi penyatuan antara Budi Utomo dan PBI menjadi Parindra. Ketuanya adalah Dr. Sutomo. Organisasi-organisasi lain yang ikut tergabung dalam Parindra antara lain Serikat Sumatera, Serikat Celebes, Serikat Ambon, Kaum Betawi, dan Tirtayasa. Bergabungnya berbagai partai membuat Parindra semakin kuat dan anggotanya tersebar di mana-mana. Jumlah anggotanya meningkat pesat. Cita-cita Parindra pun semakin tegas, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Soal 23, tujuan Organisasi Perhimpunan Indonesia menjadi anggota Liga Tindakan Anti Penjajahan adalah sebagai berikut kecuali A. Agar kaum pergerakan mendapat perhatian nasional. B. Agar para pemuda Indonesia bisa berkenalan dengan para tokoh pergerakan bangsa lain. C. Untuk menanamkan rasa senasib dengan bangsa-bangsa terjajah. D. Agar mendapat perlindungan dari negara-negara anggota Liga Tindakan Anti Penjajah. Jawabannya adalah D. Dengan lahirnya keputusan-keputusan yang memberikan dukungan kepada kaum pergerakan, maka Perhimpunan Indonesia segera menjadi anggota Liga Tindakan Anti Penjajahan. Tujuannya adalah agar kaum pergerakan mendapat perhatian internasional serta para pemuda Indonesia bisa berkenalan dengan para tokoh pergerakan bangsa lain. Di samping itu juga menanamkan rasa senasib dengan bangsa-bangsa terjajah. Jawabannya D. Kemudian soal nomor 24. Hal-hal yang sempat diusulkan oleh Komisi Visman sebelum kedatangan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut kecuali A. Pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri. B. Penetapan bendera Indonesia adalah merah putih. C. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat. Atau D. Pergantian kata inlander menjadi Indonesier. Jawabannya adalah B. Pemerintah memberikan reaksi dingin. Perubahan ketatanegaraan akan diberikan setelah Perang Dunia II selesai. Tuntutan KPI dijawab pemerintah dengan pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret 1941. Komisi yang diketuai Visman ini bertugas menyelidiki keinginan golongan masyarakat Indonesia dan perubahan pemerintah yang diinginkan. Namun komisi ini hanya menampung hasrat masyarakat Indonesia yang pro pemerintah dan masih menginginkan Indonesia tetapi dalam ikatan kerajaan Belanda. Hasil penyelidikan Komisi Visman tidak memuaskan. Komisi hanya sekedar memberi angin atau basa-basi kepada kaum nasionalis Indonesia dan tidak sungguh-sungguh menanggapi perubahan ketatanegaraan. Soal 25. Perang Pasifik adalah babak baru bagi perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Hal ini antara lain ditujukan oleh pemerintah Jepang melalui kebijakan-kebijakannya sebagai berikut kecuali A. Mengizinkan rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. B. Pengangkatan orang-orang Indonesia untuk menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. C. Menunjuk orang-orang Indonesia menjadi anggota badan penasehat pada badan-badan pemerintahan militer Jepang. Atau D. Memperluas bidang pendidikan dan kebudayaan serta memberi kesempatan untuk ikut serta di bidang pemerintahan. Jawabannya adalah A. Jadi semuanya ini adalah kebijakan-kebijakan yang ditunjukkan oleh pemerintah Jepang kecuali A. Pada tahun 1943 Jepang belum memberikan sinyal untuk mengizinkan rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Soal 26. Pada tanggal 16 Agustus 1945 bertempat di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta, para pemuda dari berbagai kelompok mengadakan rapat di bawah pimpinan Khairul Saleh. Rapat tersebut memutuskan A. Agar kemerdekaan segera diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri. B. Menyusun teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. C. Agar penjajah Jepang segera diusir dari Indonesia.
Atau D, untuk menyebarkan kepada seluruh rakyat bahwa Indonesia telah merdeka? Jawabannya adalah A. Rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 itu menghasilkan keputusan untuk bahwa agar kemerdekaan segera diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemudian para pemuda lalu mengirimkan utusan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan hasil putusan rapat tersebut. Soal 27, tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh para pemuda dalam menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia adalah A. Mengumumkannya melalui radio, selebaran, dinding-dinding kereta api. B. Mengumumkannya melalui internet. C. Mengumumkannya melalui saluran televisi swasta. Atau D. Mengumumkannya melalui jaringan telepon seluler. Yang dilakukan para pemuda saat itu ya, belum terjangkau internet dan telepon seluler yang memungkinkan saat itu para pemuda menyebarkannya melalui radio, selebaran, dan dinding kereta api. Soal 28, untuk menjaga keamanan pada awal kemerdekaan, pemerintah awalnya membentuk BKR pada tanggal 22 Agustus 1945 yang merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Rakyat atau B. Badan Kemerdekaan Rakyat, C. Badan Keamanan Rakyat atau D. Badan Kedaulatan Rakyat. Ya, ini cukup mudah ya. Jawabannya Badan Keamanan Rakyat. Kemudian para pemuda bekas anggota PETA, HEIHO, dan KNIL mengajukan usul pada pemerintah untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat, dan TKR dibentuk tanggal 5 Oktober 1945. Soal 29, pada pertengahan September 1945, rombongan pertama pasukan sekutu mulai mendarat di Indonesia. Pemerintah RI menerima kedatangan pasukan tersebut dengan tujuan A. Agar tentara sekutu membantu RI mengusir tentara Jepang. B. Untuk mendapatkan pengakuan pihak sekutu terhadap RI. C. Untuk mendapatkan bantuan finansial dari pihak sekutu. Atau D. Agar sekutu tidak menyerang RI. Jawabannya adalah B. Pasukan ini memang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang. Akan tetapi pemerintah RI menerima kedatangan mereka dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan pihak sekutu terhadap RI. Akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1945, Letnan Jenderal Christison menyatakan bahwa pihaknya mengakui secara de facto pemerintahan Republik Indonesia. Soal terakhir, soal 30, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir yang merupakan realisasi dari maklumat pemerintah RI bertugas A. Menjalankan perundingan-perundingan dengan pihak Belanda, B. Membentuk Tentara Keamanan Rakyat, C. Menjalankan perundingan dengan pihak Jepang, atau D. Mengatur jalannya pemerintah di RI. Jawabannya adalah A. Jadi ketika Perdana Menteri Syahrir ini menjabat, saat itu tidak ada Jepang, yang ada adalah Belanda, dan pemerintah ingin menunjukkan pada dunia bahwa RI bukanlah negara yang masih tunduk pada Jepang, tetapi RI mengakui tata cara negara-negara demokrasi barat. Sebagai realisasi maklumat ini, maka didirikan sejumlah partai dan dibentuk suatu kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Tugas kabinet itu adalah menjalankan perundingan dengan pihak Belanda yang melahirkan perundingan di Linggarjati. Oke, sekian dulu teman-teman video kita untuk contoh-contoh soal. Mungkin soal-soal nanti yang mungkin keluar berbeda dengan yang ada di contoh-contoh soal ini, cuman kisi-kisinya sekitar itu, pembahasan materinya sekitar itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.